Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, hari Kamis tanggal 17 April 2025. Semoga tetap semangat ya seluruh warga TikToker Kelurahan Tegal Gede ini ya. Kembali bersama saya Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede. Sebentar kamera coba kita balik. Ya, ini. Nah, tandai dengan namanya terlihat jelas ya. Alhamdulillah. Pagi ini bagaimana kabarnya para warga TikToker Kelurahan Tegal Gede? Baik-baik saja ya. Karena saya juga punya dua warga nih, warga offline yang ya betul-betul warga Kelurahan Tegal Gede dan warga TikToker. TikToker ini bisa dari mana-mana ya, tapi yang jelas kita hanya menjawab sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan ya. Lebih dari itu mohon maaf, mungkin kami tidak bisa menjawab lebih, tapi kalau secara umum ya insya Allah bisa. Mohon maaf kemarin hari Rabu ya, saya tidak bisa live TikTok karena memang live TikTok ini bukan kewajiban kami, tapi suplemen ya, suplemen untuk warga biar mudahkan aja. Kemarin masih harus putar-putar di pagi hari. Ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan. Kami pakai baju korpri sekarang ya, karena memang tanggal 17 setiap bulannya kita diwajibkan menggunakan batik korpri ya. Apalagi saya selaku ASN, aparatur sipil negara. Sekali lagi juga kami sampaikan bahwa sekarang masih jam 7:35 ya, artinya belum masuk jam kerja, dan jam pelayanan di kantor Kelurahan Tegal Gede maupun di kantor seluruh kantor di Pemkab Jember ini sekarang digeser dari jam 8 sampai dengan jam 4. Kalau dulu sekitar 2 tahun yang lalu itu jam 7 sampai jam 3. Sekarang digeser dari jam 8 sampai jam 4. Mungkin karena pagi itu juga pertama alasannya menghindari macet crash dengan anak yang berangkat sekolah ya, atau mungkin orang tua ya ASN yang berangkat sekolah, sehingga agak digeser ke belakang. Kemudian yang terpenting saya lihat juga pelayanan di kantor-kantor kelurahan itu memang biasanya lebih efektif di jam 8, lebih banyak hadirnya tuh di jam 8. Sebelum itu biasanya belum optimal. Bahkan seringkali ketika masih tutup jam 3 itu, lewat jam 3 itu masih banyak yang hadir. Kenapa? Warga khususnya di Tegal Gede ini kan sebagian juga kan banyak ya, yang banyak itu yang adalah pekerja ya, sehingga mereka masuk dari jam 7 sampai jam 3. Nah pulang kerja mereka biasanya ngurusi sesuatu ke kantor kelurahan. Kalau jam 3 jam kerja kita, nah kita sudah keburu pulang ya. Ini sebenarnya juga efektif ya. Tadi ada yang komen ini, mohon maaf belum saya baca. Dari Hitam Manis. Orang mana ya? Kita orang Tegal Gede, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Pagusari, Kabupaten Jember. Di atas saya ini foto Bapak Bupati kita, masih muda, Bapak Gus Muhammad Fawaid ya. Bahkan lebih muda dari saya itu usianya. Tapi beliau pengalamannya luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Kan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya mungkin pagi ini akan diskusi terkait dengan UHC atau UHC. R Media. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi Mas. Selamat pagi.
Pendapatnya Mas selaku pemerintah lihat gebrakan KDM untuk Jabar gimana Mas? Aduh, karena saya bukan orang Jabar ya, kita kan tidak tahu langsung. Intinya apapun yang terbaik bagi masyarakat asalkan tidak melanggar aturan ya, kita senang, kita akan dukung. Sama seperti ini yang saya lakukan ini kan live TikTok ya. Kalau kita lakukan live TikTok di jam kerja tentu melanggar aturan. Kenapa? Karena fokus kita melayani secara offline ya. Online bisa tapi via WA ya. Kalau live di sosmed ini nanti khawatir malah disalahgunakan gitu kan. Niat yang baik harus tetap dilaksanakan dengan cara yang baik gitu ya. Dan juga sesuai dengan aturan ya, itu kalau menurut saya ya. Nah, sehingga saya ingin menyapa warga saya secara online ya, live TikTok. Kenapa live TikTok? Karena infonya lebih banyak yang berinteraksi di saat live ya. Karena memang saya coba pakai live Facebook, live YouTube juga sering, yang berinteraksi kurang, jadi kurang interaktif gitu sosmed yang lainnya. Tapi memang masing-masing sosial media itu memiliki keunggulan, kekhasan masing-masing. Kita pilih ini juga karena ada saran masukan dari kader posyandu, RT RW, ibu-ibu, mama ya. Biasanya mereka lebih ini, tidak tahu juga saya, lebih sering live TikTok ya. Saya juga sebenarnya agak gaptek ini TikTok, cuma ya kita mencoba untuk menyapa karena warga Kelurahan Tegal Gede ini kan sudah mulai bergeser ya, budayanya, warganya banyak pendatang juga, banyak siswa atau mahasiswa ya, bukan hanya yang asli di sini, termasuk yang kontrak ngekos itu juga bagian dari warga Kelurahan Tegal Gede. Sehingga ini coba kita saring, walaupun juga waktu live kami batasi ya, tidak terlalu lama. Bukan karena apa, karena kita harus melayani secara offline di jam 8.00 sampai jam 4.00. Nah, begitu kira-kira Mas Moz Aparel ya. Pak Kades info Koperasi Merah Putih. Gini, info Koperasi Merah Putih ini kemarin memang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati hari Senin saat paparan seminggu hari kerja 100 hari program kerja Gus Bupati ya. Tapi sepertinya sasarannya koperasi ini untuk saat ini dimulai dari desa-desa ya. Sedangkan kami, Mbak Yulianti ya, kami di kelurahan ini, kelurahan. Karena kalau di kelurahan itu sebenarnya relatif lebih mudah. Kita mengikuti aja apa yang menjadi instruksi dari Bapak Bupati, baik melalui camat maupun kepala dinas ya. Kita langsung ikut saja. Maupun di desa juga sama. Cuma kan karakter kepala desa dengan karakter lurah itu kan berbeda. Kades itu bukan ASN, Kades dipilih oleh rakyat, sedangkan lurah tidak dipilih. Lurah di Kecamatan Kabupaten Jember ini ditunjuk oleh bupati gitu ya. Sehingga kita ya manut saja apa dan bagaimana terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, nanti kita tunggu dulu bagaimana konsepnya ya. Jika memang ada info yang sudah cukup dan memungkinkan untuk kami sampaikan, akan kami sampaikan. Tapi saya tidak janji akan menyampaikan. Karena apa? Karena pertama sasarannya itu adalah desa seingat saya ya. Kedua juga terkait dengan koperasi ini biasanya dalam ininya UPD-nya yang melaksanakan itu Diskop, Dinas Koperasi gitu ya. Sehingga saya khawatir karena bukan pegawai dari Diskop, khawatir apa yang saya sampaikan nanti ada yang keliru gitu ya. Dan juga tidak bersinggungan dengan kelurahan. Kecuali nanti ada yang bersinggungan dengan kelurahan Tegal Gede ya kita akan sampaikan. Walaupun di Kelurahan Tegal Gede ini walaupun belum ada koperasi tapi ada lembaga keswadayaan masyarakat LKM ya. LKM Teras namanya yang dikelola oleh Bu Ujang. Alhamdulillah di web kami, web Kelurahan Tegal Gede itu ada perkembangan dari
modal yang sudah dikembangkan ya. Alhamdulillah itu terus berkembang, dan juga banyak warga kami juga yang sudah memperoleh manfaat dari sana. Inti dari semua program itu saya rasa baik, tinggal nanti pelaksana, pengawasan, dan penggunanya aja. Jika semuanya sama-sama jujur, sama-sama bertanggung jawab, ya maka insya Allah semua program itu akan menjadi baik. Di situ masih kelurahan, tapi kecamatannya ada nggak Mas? Doh, ya pasti ada lah. Pasti ada. Kelurahan itu kan di bawah kecamatan ya, kecamatan di bawah kabupaten. Jadi struktur atau jenjang level administrasi itu pertama kabupaten provinsi ya di Indonesia itu, kemudian kabupaten. Hanya di bawah kabupaten itu ada kecamatan. Kalau di luar Jawa mungkin ada perbedaan, mungkin deh, saya juga nggak begitu paham di luar Jawa. Ada yang namanya mungkin distrik, baru kemudian di situ ada desa atau namanya nagari. Kalau di Sumatera mungkin, kalau di Bali apa ya, Padede apa gitu ya, paham. Kok judulnya selalu bersolawat? Ya kita ingatkan agar senantiasa bersolawat. Semua karena cinta, ojo lali mojo selawat. Ojo lali mojo selawat Pak. Pak, ajukan Bupati jalan Kaliurang jebol semua. Nggih, sampun Bapak Mas Riki ya. Sudah pernah kami sampaikan surat, mengetahui Pak Camat juga, saya kirim langsung ke ke Dinas PU Bina Marga. Monggo jika jenengan berkenan untuk juga terus menginfokan langsung ke Bapak Bupati, bisa melalui program Wadul Guse. Karena seingat saya sudah ngirim itu di bulan Ramadan ya, bulan Maret, pengiraan bulan Maret. Ya. Itu juga karena untuk perbaikan jalan ini kan memang butuh proses ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati beberapa tempoh hari yang lalu. Salah satunya adalah proses lelang aspalnya, pengadaan aspalnya, dan lelang proyeknya, dan macam-macam ya. Tim URC juga sudah bergerak gitu kan, cuma kan kita tidak tahu ya, kesannya kan memang di sini kok tidak segera, tapi kok di sana yang ada gitu kan. Batumbu Pak Abdul dicari Pak Kamil, diajak Batumbu. Apa tuh Batumbu? Bahaya ya itu. Bisa jadi belum ya, karena itu tadi mungkin sedang mengerjakan yang lain. Tapi saya monitor di beberapa sosmed itu tim URC sudah mulai menambal-nambal gitu ya, tambal-tambal suram, karena mungkin anggaran yang bisa cepat dieksekusi yang seperti itu. Tentu nanti akan ada perbaikan jalan sudah, apalagi di awal-awal kepemimpinan Pak Bupati. Sehingga saya waktu bulan Ramadan masih kemarin, waktu kami diundang untuk menghadiri konferensi pers ya, setiap Senin biasanya, Senin malam itu dilaksanakan di Rumah Sakit Subandi. Kita juga disampaikan bahwa Pak Bupati banyak menerima keluhan terkait dengan keluhan terkait dengan jalan-jalan ya. Cuma memang hal itu tidak bisa segera dieksekusi karena terkait dengan perencanaan, terkait dengan penganggaran dan proses pelaksanaan. Karena ketika dananya sudah ada, itu tidak bisa kemudian langsung dibelanjakan gitu. Tapi yang dilakukan adalah perlu untuk kemudian proses lelang. Nah, sedangkan lelang ini perlu pejabat pengadaan ya. Kalau misalnya nilainya di atas 200 juta itu harus lelang, baru mungkin yang di bawah 200 juta bisa menunjukkan langsung dan bisa dikerjakan ya, begitu Bapak ya. Dan Senin kemarin disampaikan bahwa proses pemasaran ini akan sudah mulai dilaksanakan. Nah, apakah memulainya dari jalan Kaliurang atau jalan yang lainnya ya, wallahu alam ya, kita juga belum tahu, karena memang untuk di kelurahan kita tidak ada kewenangan maupun anggaran untuk melaksanakan perbaikan jalan.
kepala dingin. Ya. Gila, jangan kampungku dicor pakai dana. Alhamdulillah, nggih. Ya, kita butuh ta'awun ya. Gotong royong lah. Kapan ada jadwal Tegal Gede bersolawat? Insya Allah kita ini masih kita diskusikan kembali dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, RT RW, Pak Yai, Pak Ulama, kelompok pengajian dan lain sebagainya. Dulu kita laksanakan di tahun 2000 ya, Tegal Gede bersolawat. Insya Allah semoga. Namun alhamdulillah, walaupun tidak ada kegiatan Tegal Gede bersolawat di kantor kelurahan, tapi di RT RW, kelompok pengajian di masjid di Kelurahan Tegal Gede itu sudah melaksanakan gitu ya. Semangat bersolawat ini suatu yang budaya yang sangat baik yang kemudian perlu dikembangkan dan dibumikan ya. Membumikanya gimana? Tidaknya kita bersekutukan dalam bentuk kecintaan Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selain kita menyampaikan sholawat secara lisan, kita juga perlu belajar sirah. Itu beliau, kemudian kita sebisa mungkin semaksimal mungkin meniru apa yang telah menjadi suri teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya. Ya, ini saya mau bahas masalah UHC atau Universal Health Convert. Itu kemarin hari Selasa itu ada warga Gede yang tanya, diskusi dengan saya di sini di ruang diskusi terbuka ini, di meja kayu ini, di kursi kayu ya, mungkin sangat sederhana, tapi alhamdulillah ada suatu hal yang menarik. Apa? Kebetulan itu bukan yang ditanyakan, kejadiannya tidak di Tegal Gede, di kelurahan yang lain. Bahwa ada warga tetangganya dia yang katanya itu sebelumnya dia itu memiliki kartu ini PBI ya. Intinya BPJS yang di premi itu dibayar oleh negara. Nah, jika dibawa ke puskesmas bahkan ke rumah sudah atau sudah tidak dibayari lagi preminya. Kemudian tanya yang bersangkutan, gimana program yang ini gitu kan ya, telah di launching tanggal 1 April ya, ingat. Ini program ini baru di launching tanggal 1 April, berarti belum genap 1 bulan. Saya tanya, Pak, itu kejadiannya kapan? Di bulan Maret atau di bulan Ramadan gampangnya ya. Karena 1 April kan pas masuk tanggal 2 Syawal ya. Tanggal 1 Syawal kan tanggal 31 Maret. Iya Pak, pokoknya sebelum Idul Fitri Pak gitu ya. Mudah untuk mengingat. Nah, kalau sebelum Idul Fitri mungkin benar. Ketika pakai BBI ternyata ada aktif, harus pakai surat rujukan mungkin dari SKTM, surat mampu dari kelurahan, desa, kemudian dibawa ke dinas sosial atau PTSP ya untuk memperoleh rekomendasi ataupun aktivasi ya dan lain sebagainya. Itu sebelumnya begitu. Ada beberapa prosedur, ada beberapa langkah dan ada banyak langkah-langkah administrasi yang perlu diselesaikan. Namun sejak tanggal 1 April 2024 langkah-langkah itu kemudian dipangkas oleh Bapak Bupati, oleh Gus Bupati ya. Semua stakeholder dikumpulkan, kepala dinas kesehatan, puskesmas secara online waktu itu saya ingat. Sebelum di launching dipersiapkan, kemudian setelah di launching tanggal 1 kemudian juga dievaluasi apa kendala dan sebagainya ya, mulai dinas sosial juga yang terkait pokoknya semua kepala dinas. Tanpa saya tahu
bukan karena saya ikut rapat ya, enggak, karena lurah enggak ikut rapat. Karena saya memonitor di sosial media, di berbagai informasi, dan sekarang itu dipangkas, cukup dengan KTP saja maka sudah bisa mengaktifkan kembali. Kenapa? Di masing-masing puskesmas dan rumah sakit itu sudah ada petugas khusus atau pojok UHC ya, pojok UHC, yang itu dia yang proses administrasinya itu mereka ini yang mengerjakan gitu. Dan saya sudah dapat info, pernah ada ya share-sharean gitu ya, kontak person dari masing-masing petugas yang ada di masing-masing puskesmas. Jadi alhamdulillah sejak tanggal 1 April sudah sangat mudah, sudah sangat cepat saya rasa itu ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, karena sudah ada sinergitas antar OPD, dan sehingga hanya satu operator itu yang membantu menyelesaikan, sedangkan pasien atau warga yang membutuhkan pengobatan langsung ditangani, ya, tidak menunggu proses administrasi ya. Bagaimana yang PBI-nya itu sudah ada aktif ya, maka otomatis aktif dengan KTP saja ya, dengan KTP saja ya, dengan KTP saja. Atau kalau Pak, KTP saya belum jadi karena ada proses begini di Spenduk, itu nanti ranahnya di Spenduk ya untuk mencetak, bukan di kelurahan. Tapi kalau dengan warga Tegal Gede nanti bisa japri ke hotline, kita akan nanti lacakkan ya. Kalau di luar Tegal Gede ya mohon maaf, saya mungkin belum bisa banyak berkomentar. Mana kalau misalnya KTP-nya belum jadi, bisa pakai KTP-nya belum jadi, bisa pakai KK. Karena dalam program ini yang dibutuhkan adalah NIK, nomor induk kependudukan jenengan. Bahkan di Kelurahan Tegal Gede ini kami kan diberitahu ada program GBI itu ya, macam UHC tapi yang disupport oleh pemerintah provinsi dan pusat. Yaitu apa? Bagi keluarga yang penerima PBI kemudian dia punya bayi baru itu, maka ini bayi baru lahirnya ini otomatis akan ditanggung juga oleh negara ya. Ini untuk yang sudah punya PBI ya, bukan program pengobatan gratis dari yang Pemkap ini berbeda. Tapi fasilitas, tapi caranya sama, cuma berbeda pembayaran aja. Yang bayari lah bahasanya, yang nanggung. Ya, inilah gunanya sinergitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Ya, yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat ya dibayari dulu, sisanya nanti kurangi dari pemerintah provinsi, kemudian yang terakhir pemerintah daerah. Nah, bayi baru lahir yang belum punya NIK, monggo segera diurus NIK-nya. Urus mana? Urus ke kantor kelurahan ya. Segera didaftarkan agar bisa masuk KK. Kalau masuk KK berarti sudah punya NIK. Saat punya NIK nanti kita langsung otomatis kita daftarkan di situ. Untuk yang keluarga sudah PBI atau memiliki BPJS sebelumnya. Yang belum punya BPJS sama sekali, nah, mudah, KTP saja. Apakah mengaktifkan KTP BPJS itu harus sakit dulu? Nah, enggak ini sebenarnya ya. Saya awalnya berpikir begitu, gitu kan. Sehingga kalau enggak sakit ya ngapain juga ke puskesmas, ngapain juga mengaktifkan BPJS-nya ya. Ternyata program ini tidak begitu, kita bisa aktifkan sejak awal sehingga bisa untuk antisipasi ya, bahasanya kan sedia payung sebelum hujan gitu. Kita sudah aktifkan dulu BPJS-nya, kemudian kita sampaikan. Nih calon wisudawan, waduh, pertanyaannya sih bagi calon wisudawan nih. Program Koperasi Merah Putih buka loker nggak Pak? Ya kita belum tahu ya, kita belum tahu. Nanti kalau buka lowongan kerja biasanya ya di share itu di sosial media gitu. Karena Koperasi Merah Putih itu kan itu tadi di awal saya sampaikan bahwa itu akan dilaksanakan awal di desa-desa ya. Ini juga belum ada informasi apakah juga akan dilaksanakan di kelurahan. Ya, kalau dilaksanakan di kelurahan kita juga sudah welcome saja. Oke, terima kasih Pak Rohmanto. Oke.
kan yang live bisa langsung komunikasi. Ya, jadi seperti itu ya terkait dengan pengobatan gratis. Ya, ini sangat-sangat membantu. Saya rasa ini sebuah terobosan yang luar biasa ini dari Gus Bupati. Nah, bagi yang tidak sakit tapi ingin segera aktivasi itu BPJS-nya ya, atau pengobatan gratisnya ini bisa besok bukan besok ini ya, maksud saya di hari Selasa tanggal 29 April, Selasa tanggal 29 April, saya cek ya, ini Selasa tanggal nah ini baru muncul. Nanti saya akan posting, saya akan tempel di situ. Ya. Selasa tanggal 29 April jam 9 sampai jam 11 bisa langsung hadir di kantor Kelurahan Tegal Gede ya. Nanti ada BPJS keliling kelurahan. Dia bisa untuk pendaftaran BPJS, pindah vaskes, pindah data, macam-macam, termasuk untuk menanyakan terkait dengan program ini. Termasuk juga mungkin ada yang punya tanggungan ke BPJS ya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun belum dibayar. Bagaimana program ini? Apakah bisa membantu? Bisa. Tapi program pengobatan gratis yang dicanangkan oleh Gus Bupati tanggal 1 April ini hanya untuk kelas 3 ya. Sekali lagi hanya untuk kelas 3 saja. Dan juga tidak boleh naik kelas nanti ketika misalnya ada pas pengobatan di rumah sakit itu kemudian kok kelas 3 nih, saya ingin kelas 1 misalnya. Nah, itu tidak bisa jenengan dapat fasilitas kelas 1 tapi harus terlepas atau tidak lagi ditanggung oleh BPJS atau program pengobatan gratis dari Pemkab Jember. Artinya apa? Bayar sendiri. Itu saja mungkin diskusi kita di pagi hari ini karena jam sudah menunjukkan jam 8.00. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.